Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu memberikan tayangan-tayangan sangat mengedukasi kita dan juga bisa menambah wawasan-wawasan yang baru buat kita semua. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait keutamaan membaca Al-Quran. Dikarenakan ini penting sekali untuk dibahas, karena ada sebagian orang yang beranggapan seperti bagaimana dia malas membaca Al-Quran padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia ini. Sebagian orang juga merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran padahal di dalamnya terdapat pahala-pahala yang sangat besar. Bahkan Al-Quran ini kalau kita cermati, Al-Quran adalah perkataan daripada Allah SWT. Allah yang menciptakan dunia dan seisinya, Allah SWT yang kita sembah setiap hari. Kenapa perkataannya udah di depan mata kita tetapi kita masih malas untuk membacanya? Sebagian orang lagi juga merasa tidak sanggup belajar Al-Quran dikarenakan sulit katanya, padahal membacanya itu sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Untuk itulah kali ini kita akan membahas bagaimana agar kita semangat lagi dengan mengetahui keutamaan dalam membaca Al-Quran ini. Kita bahas semuanya di channel Diskusi Lintas Iman. Teman-teman, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Sulaim rahmatullah alaihi secara mursal baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pembela yang lebih utama derajatnya di sisi Allah SWT pada hari kiamat melebihi Al-Quran, baik nabi, malaikat maupun yang lainnya. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ialah pemberi syafaat yang syafaatnya pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT dengan karunia-Nya menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita semua, bukan sebagai penuntut atau penentang kita. Imam Bazzar rahmatullah alaihi meriwayatkan dalam kitab Lail Masnu'ah, dan dia menganggap riwayat ini bukanlah riwayat yang maudhu, bahwa jika seseorang meninggal dunia sementara di rumahnya orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian, maka akan datang seseorang yang sangat tampan yang berdiri di sisi mayit. Ketika kain kafan mulai dikenakan, ia berada di antara dada dan kain kafan itu. Ketika sudah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat yaitu Mungkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari si mayit agar memudahkan tanya jawabnya. Namun si tampan itu berkata, ia adalah sahabat akrabku, dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan menanyainya, lakukanlah tugas kalian, aku tidak akan berpisah dengannya sehingga ia dimasukkan ke dalam sorga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya si mayit itu dan berkata, aku adalah Al-Quran yang kadangkala engkau baca dengan suara nyaring dan kadangkala dengan lirih. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan lagi mengalami kesusahan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, disediakan untuknya satu alas yang terbuat dari sutra yang penuh dengan kasturi yang berasal dari Malail A'la, yaitu tempat yang paling mulia. Semoga Allah SWT dengan kemurahannya mengaruniakan hal itu kepada kita. Apabila seseorang membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka berkahnya adalah orang tua si pembaca akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi sinar matahari. Seandainya matahari itu berada di dalam rumah kita, matahari yang begitu jauh sangat terang sinarnya, apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah kita, tentu akan lebih terang dan lebih berkilauan.
Namun cahaya mahkota bagi orang tua pembaca Al-Quran yang mengamalkan isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah kita. Jika orang tua pembaca Al-Quran saja akan mendapatkan pahala seperti itu, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana pahala pembaca itu sendiri apabila orang yang menjadi perantara saja begitu tinggi derajatnya, apalagi orang yang melakukannya sendiri tentu akan tinggi derajatnya. Apalagi orang yang melakukannya sendiri tentu akan memperoleh derajat yang lebih tinggi. Orang tua mendapatkan pahala yang demikian itu hanya dikarenakan dialah yang telah melahirkan anak tersebut atau karena dia telah mendidiknya. Imam Hakim rahmatullah alaih meriwayatkan dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur. Kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian indah yang tiada bandingnya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, mengapa kami diberi anugerah yang seperti ini? Allah SWT menjawab, ini adalah balasan bacaan Al-Quran dari anakmu. Dalam kitab Jama'ul Fawaid dengan riwayat Imam Tabrani rahmatullah alaihi dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajar anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Barang siapa mengajar anaknya menghafal Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama, dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, ayahnya dinaikkan satu derajat hingga terus bertambah tinggi sampai tamat bacaannya. Demikianlah teman-teman keutamaan bagi orang tua yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Tetapi jika Anda menjauhkan anak Anda dari agama hanya dikarenakan beberapa rupiah, maka bukan saja diri Anda yang akan tertutup dari pahala, tetapi Anda juga harus mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan dari Allah SWT. Apakah Anda takut jika setelah anak Anda menjadi seorang ustadz atau hafiz, lalu ia akan menjadi seorang penjaga masjid yang hidupnya akan bergantung kepada orang lain, sehingga Anda melarang anak Anda untuk belajar agama? Ingatlah, jika demikian berarti Anda telah melemparkan anak Anda ke dalam penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan Anda juga harus menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar. Sebuah hadis menyebutkan, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap orang akan ditanya sejauh mana ia telah mengajarkan agama kepada orang yang ada di dalam tanggung jawabnya. Memang sangat penting menjauhkan diri dari aib tersebut, yaitu hidup bergantung kepada orang lain, tetapi tidak berpakaian hanya dikarenakan takut kutu sangatlah tidak masuk akal. Justru kita mesti menjaga kebersihan pakaian tersebut. Demikian pula jika Anda mendidik agama kepada anak Anda, kelak Anda akan terbebas dari tuntutan. Selama anak Anda masih hidup, seluruh amal baiknya dan doa-doa ampunan yang ia mohonkan untuk Anda akan menyebabkan derajat Anda dinaikkan. Tetapi sebaliknya, jika hanya demi rupiah Anda mengorbankan pendidikan agama anak-anak, di samping akan menanggung akibatnya, Anda juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab atas kefasikan dan kejahatan mereka. Catatan amal Anda tidak akan kosong begitu saja dari amal-amal keburukan anak-anak Anda. Dengan nama Allah SWT, sayangilah diri Anda. Dunia pasti berakhir dan maut adalah penghabisan segala penderitaan dunia, tetapi penderitaan setelah maut tidak akan pernah berakhir. Sebuah hadis dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dari baginda Nabi SAW bersabda,
tiga hal yang akan berada di bawah arsy ilahi pada hari kiamat, yaitu yang pertama adalah Al-Quran yang akan membela hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki zohir dan batin. Yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga adalah hubungan persaudaraan yang akan berseru. Ingat, siapa yang menyambung aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambungnya dengan rahmatnya. Siapa yang memutuskanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutusnya dari rahmatnya. Maksud tiga hal yang akan berada di bawah arsy ilahi adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud membela hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah barang siapa yang memperhatikan Al-Quran, menunaikan hak-haknya, mengamalkan isinya, maka Al-Quran pasti akan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mensyafaatinya serta menaikkan derajatnya. Mula Al-Qori rahmatullah alaihi meriwayat dari Imam Tirmizi rahmatullah alaihi bahwa Al-Quran akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan sepasang pakaian kepada orang yang menunaikan hak-hak Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran meminta tambahan lagi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepadanya seluruh pakaian kemuliaan. Al-Quran pun berkata, ya Allah, ridhoilah ia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyatakan keridhoannya kepadanya. Jika kita memperoleh ridho dari orang yang kita cintai di dunia ini, rasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Demikian juga di akhirat, kenikmatan manakah yang dapat mengalahkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih kita? Mereka yang tidak memenuhi hak-hak Al-Quran, Al-Quran pun akan menuntutnya. Apakah engkau sudah menghormatiku? Apakah engkau sudah menunaikan hak-hakku? Tertulis di dalam Syarah Ihya, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi berkata, hak Al-Quran adalah dihatamkan 2 kali dalam setahun. Mereka yang melalaikan Al-Quran hendaknya memikirkan masalah ini, yaitu bagaimanakah kita menjawab tuntutan yang sekeras itu. Padahal maut itu pasti datang dan tidak ada tempat untuk lari darinya. Teman-teman, jika seseorang mencintai orang lain dikarenakan ingin memperoleh keuntungan dari cintanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi lebih banyak keuntungan kepada pembaca Al-Quran melebihi mereka yang berdoa. Jika seseorang menginginkan kemuliaan dan kesempurnaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki keutamaan seperti keutamaan Kholik terhadap makhluknya, atau seperti seorang tuan terhadap hambanya, atau raja terhadap rakyatnya. Jika seseorang mencintai kekayaan, hamba sahaya, hewan ternak, dan suka beternak hewan-hewan tertentu, maka mempelajari Al-Quran itu lebih berharga daripada mendapatkan hewan-hewan tersebut, meskipun diperoleh tanpa kesulitan. Jika seseorang ahli tasawuf ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia berusaha keras untuk mendapatkannya, maka baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa ahli Al-Quran dibersamakan dengan para malaikat. Untuk mencapai derajat ketakwaan seperti para malaikat jelas sangat sulit, teman-teman, sebab mereka tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedetik pun. Jika seseorang bangga karena mendapat keberuntungan ganda melalui ucapannya, atau merasa hebat dikarenakan satu pendapatnya dinilai sama dengan 2 pendapat, maka pikirkanlah pahala ganda yang didapat melalui membaca Al-Quran walaupun dengan terbata-bata. Jika seseorang menginginkan suatu perdagangan yang tidak mendapatkan kesusahan sedikit pun, namun berpenghasilan banyak, maka Al-Quran memberi 10 kebaikan pada setiap hurufnya kepada pembacanya. Jika seseorang menghendaki mahkota dan harta, dan ia siap berperang untuk memperolehnya,
maka Al-Quran akan memberikan kepada kedua orang tua pembacanya mahkota yang sinarnya tidak ada bandingannya di dunia ini. Jika seseorang ingin menjadi ahli kesaktian, dapat memegang api, bahkan memasukkan jarum yang membara ke dalam mulutnya, maka Al-Quran dapat menghalangi orang yang membacanya dari api neraka. Jika seseorang telah divonis hukuman cambuk oleh seorang hakim, namun karena sebuah surat jaminan dari seorang pejabat, akhirnya ia dibebaskan untuk menjalin hubungan dengan pejabat tersebut, tentu ia harus mengeluarkan harta, tenaga, dan waktu. Bahkan ia menyia-nyiakan harta, tenaga, dan waktu seperti menjamu pejabat tersebut setiap hari. Maka Al-Quran memberikan jaminan kepada orang yang telah menghafalnya untuk menyelamatkan 10 orang yang telah diputuskan memasuki neraka. Jika seseorang menyukai wewangian bunga-bungaan dan taman, maka Al-Quran adalah bunga yang paling wangi. Jika seorang ahli ibadah ingin mewujudkan ibadah yang terbaik dan mengharap ibadahnya akan berpahala banyak, maka tilawah Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama. Bahkan secara jelas disebutkan bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada sedekah, puasa, tasbih, tahlil, dan lain-lain. Banyak orang yang mencemaskan kesehatan mereka. Setiap hari mereka berolahraga, mandi, lari pagi, dan sebagainya. Begitu juga ada sebagian orang yang selalu dirundung kesusahan, kecemasan, dan was-was. Maka baginda Nabi SAW bersabda bahwa Al-Fatihah adalah obat bagi segala penyakit, dan Al-Quran menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Banyak orang yang suka menimbun harta, bahkan sengaja menghemat makan dan minum mereka, dan bersusah payah agar dapat menimbun harta sebanyak-banyaknya. Baginda Nabi SAW bersabda bahwa simpanan yang terbaik adalah Al-Quran, dan orang bisa mengumpulkan simpanan tersebut berapa saja yang dia mau. Jika Anda harus menjilat seseorang menteri agar nama Anda disebutkan dalam rapat-rapat pemerintahan, atau Anda menyuruh seseorang agar memuji Anda di depan atasan Anda, atau Anda sengaja mengupah seseorang agar nama Anda disebut-sebut di depan kekasih Anda, sesungguhnya Al-Quran bisa menjadikan nama Anda disebut-sebut dan dipuji oleh Allah SWT. Jika Anda merasa bahagia dapat mengetahui sesuatu yang disukai oleh kekasih Anda, sehingga Anda bersedia berbuat apa saja meskipun harus mengeluarkan sungai susu dari gunung, ketahuilah bahwa tidak ada yang dicintai oleh Allah SWT melebihi Al-Quran. Jika Anda sanggup menghabiskan umur untuk menjadi orang istana agar dapat berkawan dengan raja, dan Anda bersedia melakukan beribu upaya untuk hal itu, sesungguhnya Al-Quran dapat mendekatkan diri Anda kepada Allah SWT, sedangkan raja-raja tadi tidak bernilai sedikit pun di hadapan Allah SWT. Betapa mengherankan jika hanya karena ingin menjadi anggota parlemen, seseorang masuk ke sebuah partai dan rela berkorban banyak untuk mencapai tujuannya. Ia mengorbankan waktu istirahatnya, kesenangannya, harta dan dirinya, juga yang lain-lainnya. Ia berusaha keras menuruti partainya sehingga rusaklah kehidupan dunia dan agamanya hanya karena ingin menjadi orang yang terhormat di hadapan manusia. Padahal apakah sebenarnya hakikat kehormatan itu? Apakah kita tidak berusaha mendekatkan zat pemilik kerajaan dan kekuasaan yang sesungguhnya? Jika Anda dapat memberikan seluruh umur Anda untuk mendapatkan kehormatan di dunia yang tidak berharga, maka hendaklah sekurang-kurangnya Anda mengorbankan sebagian umur Anda untuk mendapatkan ridho Allah SWT yang telah memberi umur kepada Anda. Diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman dan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhuma bahwa jika hati bersih dari kotoran rohani, maka seseorang tidak akan bosan membaca Al-Quran.
Syekh Sabit Bunani rahmatullah alaih berkata, aku telah membaca Al-Quran dengan susah payah selama 20 tahun. Kemudian setelah 20 tahun itu, aku mendapat kesejukan dari Al-Quran. Jelaslah, apabila seseorang bertaubat dari segala maksiat dan mulai memperhatikan kandungan Al-Quran, maka ia akan mengetahui bahwa Al-Quran memiliki keindahan melebihi segala keindahan. Saya berharap agar dengan rangkaian kata-kata saya ini, saya juga menjadi orang seperti itu. Saya mohon kepada para pendengar agar jangan melihat kekurangan pada diri saya, agar tidak menghalangi kalian dari tujuan yang amat penting ini. Hendaklah kalian melihat kepada tujuan yang sesungguhnya, karena saya hanyalah penyampai saja. Setelah itu Allah SWT akan memasukkan ke dalam hati kalian keinginan untuk menjadi hafiz Al-Quran. Jika seseorang ingin menjadikan anaknya yang masih kecil agar menjadi hafiz Al-Quran, maka anak itu tidak perlu amalan khusus, karena usia anak-anak sangat membantu dan mujarab untuk menghafal Al-Quran. Namun jika orang yang telah dewasa ingin menjadi hafiz Al-Quran, maka saya menganjurkan agar menggunakan atau mengamalkan amalan mujarab seperti yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat Imam Tirmizi, Imam Hakim rahmatullah alaih dan yang lainnya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, saya korbankan ibu dan ayah saya untukmu. Saya mencoba menghafal Al-Quran, namun selalu lupa dan menghilang dari ingatan saya. Beliau bersabda, akan aku ajarkan kepadamu satu cara yang akan bermanfaat kepadamu tentang apa yang kamu adukan, dan apa saja yang kamu pelajari akan terpelihara dalam ingatanmu. Terhadap permintaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu, selanjutnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika malam Jumat tiba, hendaklah kamu bangun pada sepertiga yang akhir dari malam, karena itu waktu yang sangat baik. Saat itu malaikat turun, dan ketika itu doa-doa dikabulkan secara khusus oleh Allah SWT. Itulah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ia berkata kepada anak-anaknya, sebentar lagi akan aku mintakan ampunan bagi kalian dari Tuhanku, yaitu pada akhir malam Jumat. Jika kamu sulit bangun pada akhir malam, bangunlah pada pertengahan malam. Dan jika ketika itu kamu juga sulit bangun, maka kerjakanlah sholat pada permulaan malam. Sholatlah 4 rakaat dengan aturan sebagai berikut. Setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, bacalah surat Yasin. Di rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat Ad-Duha. Di rakaat ketiga setelah membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat Alif Lam Mim Sajadah. Di rakaat keempat sesudah membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat Al-Mulk. Setelah selesai membaca At-Tahiyat, perbanyaklah memuji Allah SWT, lalu bersolawat dan bersalamlah kepadaku. Juga kirimkanlah solawat kepada para nabi alaihissalam, seluruh kaum mukminin, dan kepada saudara-saudara seiman yang sudah mendahului kita. Bacalah istighfar untuk mereka. Setelah itu bacakanlah doa ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan puji-pujian sebanyak makhluknya, sesuai ridhonya, seberat timbangan arsinya, dan sejumlah tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya. Aku tidak sanggup menghabiskan pujian untukmu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan keberkahan kepada junjungan kami baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ummi dari Bani Hashim,
dan kepada segenap keluarga serta para sahabatnya yang taat lagi mulia, juga kepada seluruh nabi dan rasul serta para malaikat yang dekat kepada Allah. Ya Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara seiman yang telah mendahului kami. Jangan Engkau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan seluruh mukmin laki-laki dan perempuan, serta muslim laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha menerima doa. Setelah membaca pujian tersebut, lalu membaca doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya Allah, kasihanilah aku dengan taufik meninggalkan maksiat selagi aku masih hidup, dan kasihanilah aku dari bersusah payah terhadap sesuatu yang tidak berguna bagiku. Berilah kepadaku pandangan yang baik untuk mendatangkan ridho-Mu, ya Allah pencipta langit dan bumi, yang memiliki keagungan, kemuliaan, dan keagungan yang tidak dapat ditandingi. Aku memohon kepada Engkau, ya Allah, wahai Zat yang maha pengasih, dengan keagungan-Mu dan cahaya-Mu, semoga Engkau menetapkan dalam hatiku hafalan terhadap kitab-Mu sebagaimana Engkau telah mengajarkan kepadaku. Berilah aku rizki untuk membacanya sesuai dengan yang Engkau sukai, ya Allah pencipta langit dan bumi, yang mempunyai keagungan, kemuliaan, dan kejayaan yang tidak terbayangkan. Aku memohon kepada Engkau, ya Allah, wahai Zat yang maha pengasih, dengan keagungan-Mu dan cahaya-Mu, agar dengan kitab-Mu Engkau menyinari pandanganku dengannya, Engkau lancarkan lidahku dengannya, Engkau jauhkan kesempitan hatiku dengan keberkahannya, dengannya Engkau lapangkan dadaku, serta dengannya pula Engkau sucikan dosa-dosa badanku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menolongku kepada kebenaran kecuali Engkau. Selain Engkau tidak ada yang bisa memenuhi harapanku ini. Tidak ada daya untuk meninggalkan dosa dan tidak ada kekuatan untuk beribadah kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ali, kerjakanlah amalan ini selama 3 Jumat, 5 Jumat, atau 7 Jumat. Insya Allah doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bersumpah dengan namanya yang menjadikan aku nabi, bahwa doa setiap mukmin tidak akan dibiarkan tanpa dikabulkan. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa setelah 5 atau 7 Jumat kemudian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, dahulu saya menghafal kurang lebih 4 ayat, tetapi tidak dapat bertahan lama dalam ingatan saya. Kini saya dapat menghafal 40 ayat dan saya mengingatnya dengan mudah, seolah-olah Al-Quran dibukakan di depan saya. Dahulu jika saya mendengar hadis dibacakan, lalu saya mencoba mengulanginya, namun sulit sekali bagi saya. Tetapi kini jika saya mendengar hadis-hadis, lalu saya meriwayatkannya kepada orang lain, maka saya mampu melakukannya tanpa tertinggal satu kata pun. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah teman-teman, telah kita bahas bagaimana keutamaan dan kenikmatan apabila kita bisa meresapi dalam baca Al-Quran ini. Semoga kita mampu mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita bahas ini. Semoga Allah SWT memberi taufik dan kekuatan serta hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share teman-teman, agar video ini, agar channel ini selalu berkembang. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.